di SMA ngeliat drummer, ini lebih keren ya daripada gitarisnya. Karena nonton konser di sekolah, kan di sekolah ada konser SMA, di SMA ada konser kayak ya apa namanya acara sekolahan gitu. Terus ada teman sekelas saya drummer. Begitu saya ngeliat dia, kan belum pernah nonton konser yang jalan dekat gitu ya waktu itu ya. Ini nonton dekat banget ngeliatnya, dia main drum di depan saya tuh kok enak banget, maksudnya suaranya, saya suka powernya, saya suka kayak bagaimana drummer itu di belakang tapi penting gitu loh, kayak dia banyak hal yang saya suka dari drummer tuh kayak instrumennya banyak, terus apa dia tuh tanggung jawabnya besar karena dia ngatur tingkat tempo kayak gitu. Ade, siapa sih musisi yang mempengaruhi karya-karya Ade? Di awal Ade pengen berkarya nih di awal. Kalau di awal kebanyakan musisi barat, tapi makin kemari itu banyak musisi Indonesia dan Bali yang mempengaruhi penulisan lirik, kayak lirik-lirik karena di awal saya itu kan total bahasa Inggris semua tuh, meskipun bahasa Inggris kami itu nggak sempurna. Maksudnya masih banyak kesalahan grammar gitu lah kalau bahasa Inggris saya itu di lirik, tapi ngadu menonjolkan rasa percaya diri, di bahasa Inggris pasti terdengar keren gitu. Jadi waktu itu pengaruhnya paling banyak tuh ya Green Day, NoFX, Bad Religion, Social Distortion dan sebangsanya. Tapi ketika kami mulai berhadapan dengan penonton di luar Bali, kayak konser di Jawa, Sumatera itu mulai berpikir mereka paham nggak apa yang kita nyanyikan ya? Orang kami aja paham setengah-setengah dengan apa yang kami nyanyikan. Kadang-kadang kan lirik kami itu absurd tuh, bahasa Inggris itu absurd ya. Kalau diartikan tuh nggak ada artinya sebenarnya. Ada beberapa lagu yang nggak ada maknanya nih lagu ini. Kalau mau jadi musisi yang jujur kan kita harus ungkapkan kejujuran apa sebenarnya yang ada di hati kita tuh, dan bisa ditranslasikan dengan jelas ke penonton. Ya, penonton juga bisa merasakan apa yang kan itu musik itu kan indahnya di sana. Apa yang kita rasakan dirasakan oleh mereka dan kita bertukar energi gitu kan kalau di konser live itu akhirnya mulailah mikirin lirik-lirik Indonesia yang bahasanya tuh nggak terlalu umum, yang gimana caranya bikin lirik Indonesia yang apa ya, yang tidak terlalu umum, puitis, maknanya juga agak dalam. Ya, jadi dari sana formulasinya mencari formula itu cukup perlu waktu yang agak lama sih. Akhirnya ketemu dengan lagu-lagu lamanya Bang Iwan Fals. Ya, itu salah satu contoh yang signifikan lah untuk saya untuk membuat lirik itu. Terus Club Project ada band pop kan dari Indonesia, mereka tuh pop tapi liriknya tuh bagus banget, nggak cengeng, puitis, memakai bahasa yang jarang dipergunakan dalam keseharian, nggak baku lah liriknya, nggak baku. Terus kalau di Bali itu yang saya suka itu band bahasa Indonesia itu Disland itu liriknya menurut saya sih cukup kuat karena dia mengakar, jadi pilihan katanya itu membuat kita bisa merasakan apa yang dirasakan. Kalau band Bali yang berbahasa Bali? Kalau band Bali yang berbahasa Bali, Nanu sebenarnya bagus liriknya. Nanu Biru bagus liriknya. Yang Sinatra masuk nggak nih? Saya cuma tahunya yang Sinatra satu lagu aja. Yang maksudnya kan yang kenyam kan? Ya. Oh, yang kenyam kan? Itu aja yang saya tahu. Jadi saya belum bisa memberi nilai yang belum bisa memberikan pendapat yang menyeluruh gitu. Kalau secara lirik itu sudah Nanu, terus yang Raka Sidan itu bagus karena liriknya itu merayap dan tidak dibikin-bikin, jadi dia itu organik. Terus Dialog Hari, No Stress. Nah, ini kita bicara konteksnya Indonesia ya, bahasa Indonesia. Lolot juga kan dulu mungkin yang belum tahu belum. Saya sempat jadi drummernya Lolot dulu. Oh ya? Ini mungkin belum ada yang tahu ini mungkin ya. Sempat, jadi sebelum Lolot bikin proyek solo, Lolot main ke rumah Ring, Cang kalau naik proyek solo, coba tolongin isi drum dah.
Jadi lagu yang judulnya Bangsa itu, terus ada kami merekam live begini, ada 4 laguan lah. Itu paling awal Lolot membuat kayak solo tuh saya ngisi drumnya. Berarti di album pertama Lolot tuh Pak De punya kontribusi di sana Pak De? Enggak, di demonya aja. Oh di demonya aja. Di demo. Ketika dia bikin demo latihan, setelah itu dia kan cari drummer. Karena waktu itu saya kan masih di SND juga. Ya. Saya juga bilangnya ini untuk bantuin dia. Dari awal udah tahu kok ini untuk cuma bantu dia. Ya. Kita semua tuh tahu tuh hanya Lolot sempat menjadi edisionalnya SID. Benar ya Pak De ya? Jadi kita berbalik nih, ternyata Pak De JRX nih sempat ngisi di Dan berdua aja, nggak ada basis. Karena untuk demo kan. Oh iya. Latihan 4 lagu, ya. Tapi itulah setelah dia Lolot bikin band yang sekarang, ya lebih tekak lah. Berarti layak Pak De nggak dipakai kalau Lolot? Untuk saya dipakai. Saya menaik adanya. Lolot itu kan jadi naik. Itu Lolot jadi naik kan karena kontribusi player-playernya juga bagus-bagus. Iya, skillnya ya dulu Denny, drum, terus Doni ya. Gitaris awalnya Doni kan dari awal. Doni kan. Terus yang Denny, ya, Lana, ya itu kan cuma yang diganti drummer aja kan yang sekarang. Dan itu dah kalau Lolot nggak pakai player yang mumpuni, yang kuat skillnya ya susah juga sih. Iya. Pak De, ngomongin tentang musik nih, kalau kita ngomongin tentang musik kan nggak jauh-jauh tuh dari tato Pak De ya. Kita ngomongin tato lah sekarang biar ringan Pak De. Kalau skena Bali ya, untuk skena Bali ya. Iya. Kalau skena Jakarta, terus skena Jogja, terus skena Sumatera, Medan tuh nggak terlalu identik gitu dengan tato. Masih tabu tato. Bukan tabu sih enggak, cuman mungkin karena faktor agama, jadi kurang ya nggak terlalu populer lah. Ya. Tapi ya yang jelas tato sih makin lebih diterima sekarang secara nasional ya. Karena atlet-atlet bola juga banyak yang tatoan gitu kan. Terus ya bintang-bintang film yang terkenal juga banyak yang tatoan gitu. Nah, ngomongin tatonya Pak De nih. Pak De tahun berapa pakai tato Pak De? SMA kelas 5. SMA. Boleh. Kita boleh tahu nggak tato Pak De pertama di mana? Oh, tribalnya itu. Ini tribalnya. Di zaman itu tribal memang paling keren Pak De ya. Betul, karena waktu itu kan eranya Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers lagi meledak dan mereka punya video klip, mereka telanjang dada semua dan tato salah satu personilnya itu ya tribal gitu kan. Ya sebagai anak SMA ngeliat itu kan, ini pahlawan gua nih. Idola Chan ya. Saya ingin seperti dia ya. Masih sebatas untuk gagah-gagahan aja. Tapi seiring waktu bikin tato tuh mikir juga harus ada konsep ya paling tidak ada maknanya lah ketika ditanya itu maknanya apa. Tapi kebanyakan tato saya ini 80% ini ya 80 yang di badan ya 80% dikerjakan oleh artis yang sama. Namanya itu Bli Alit Tato yang di Mamondo. Ya. Salah satu artis lagi atlet salah satu artis tato pertama di Bali itu Bli Alit. Nah, jadi Bli Alit itu yang mengerjakan 70-80% lah di tangan, leher, di badan juga. Legend berarti Bli Alitnya ya? Bli Alitnya legend ya. Dan dia tuh sangat humble ya. Legend tapi humble. Berarti saya sangat bersyukur punya 2 karya dari Bli Alit ya. Ada yang mana? Ada lah di dalam Pak. Ini Bli Alit punya nih. Bli Alit punya yang di dalam punya. Ada. Kok bisa ke sana bikinnya dulu? Ya, barometernya kota Denpasar, Seniman Tato. Waktu itu masih Bli. Kalau sekarang sudah banyak generasi muda-muda itu. Tapi sekarang Pak De punya, siapa tahu teman-teman yang lagi nonton nih pengen berkunjung ke Bali, pengen punya tato. Pak De punya referensi nggak? Gini, untuk kawan-kawan yang ke Bali yang ingin yang Bali ini salah satu bisa dibilang ya Bali ini sekarang tuh jadi barometer tren tato Indonesia loh. Karena kenapa? Karena saking banyaknya artis, kompetisinya jadinya bagus gitu. Jadi mereka tuh benar-benar pol-polan dalam berkarya habis-habisan dalam berkarya untuk mencari karakter masing-masing gitu. Dan kalau jika ada pertanyaan tadi pertanyaannya Putu tadi ada rekomendasi. Ya tergantung dengan style yang kalian mau. Jadi kalau untuk style old school
atau new school atau realis atau black and gray atau abstrak atau kontemporer atau oriental, itu banyak sekali. Jadi saya nggak bisa merekomendasikan satu nama karena kan yang kalian mau juga saya nggak tahu yang model seperti apa gitu. Tapi yang saya suka belakangan ini saya suka karyanya Eka Mardis sama karyanya Julie Altair ya, karena mereka punya karakter yang kuat gitu. Tapi kalian bisa search di Instagram, itu banyak, ada siapa namanya dulu mantan basisnya Rus Radika, Uki itu realisnya gila ya, gila itu orang bikin tato udah ya kelihatan hidup gitu ya. Jadi kalau kalian mau bikin portrait itu cocok di dia. Kalau beli alit itu dia sebenarnya basicnya oriental ya, dia tuh oriental basicnya. Tapi itu sekarang saking banyaknya artis tato nih yang bagus tuh banyak sekali gitu. Dari sekian banyak tato Pak De punya Ya, satu tato yang mungkin penuh salah yang sekiranya Pak De bangga punya tato itu. Oh ini Ya, bisa ditunjukin. Itu fotonya madam Pak De. mirip. Nah ini saya bikin tato ini sebelum saya bertemu dengan istri. Tapi setelah menikah dan dipikir-pikir kok mirip. Kayak keanehan sih. Itulah rahasia semesta ya. Kita nggak pernah tahu, benar-benar nggak pernah. Berarti itu salah satu tato yang Pak De. Ya ini kenapa ini tato ini memiliki nilai sentimental yang tinggi, karena saya dedikasikan untuk perjuangan Bali Tolak Reklamasi dan proses. Jadi dari dulu tuh saya bikin tato nggak pernah lebih dari 4 jam kan. Jadi ini di perut ini 8 jam dan itu full sehari diambil. Sakitnya luar biasa. Dan ditambah lagi dengan fakta jika istri saya ternyata mukanya mirip dengan tato ini juga. Itu ya misteri juga. Pak De, ngomongin tentang madam nih Pak De. Mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih Pak De. Cantiknya luar biasa kan Pak De. Cantiknya luar biasa kan Pak De. Saya kan cantik juga sama. Pak De, ini sebenarnya pertanyaannya titipan Pak De. Titipan dari beberapa netizen yang komen di kolom Instagram saya kan. Ya. Pak De Jreng ini bagaimana sih caranya menaklukkan hati seorang madam? Oh gitu. Gimana menjelaskannya ya? Proses saya kenal sama dia itu sebenarnya dia sudah kami sudah sefrekuensi. Jadi ada frekuensi yang kami sudah sama gitu. Banyak kemiripan yang kami miliki dari latar belakang broken home. Istri kan broken home, saya juga broken home. Terus cara dia bergaul yang, kalau istri kan sangat selektif memilih teman. Nah, kalau saya orangnya cenderung lebih terbuka. Jadi saya cocok di sana. Karena kenapa? Karena saya perlu orang, dia merasa perlu untuk bagaimana caranya agar Jreng ini tidak terlalu open ke orang, dan saya juga memberi dia semacam kayak saling mengisi gitu loh. Jadi ya saya mengenal istri saya kan mama gitu. Jadi mama juga mungkin harus lebih agak sedikit terbuka kepada orang. Kalau sebelumnya kan dia sangat introvert, tidak percaya diri. Bayangkan tuh orang kayak dia tuh nggak pede, introvert. Dia tuh udah karena latar belakang, ada trauma masa kecilnya dia juga. Lalu saya mengisi kayak mencoba untuk membantu dia biar agar tidak terlalu trauma. Jadi mungkin di sana garis ketemunya itu di sana aja. Dan itu tuh kalau saya dimintain tips cara menaklukkan hati perempuan tuh adalah ya kita harus ngerti dia tuh orang apa, maksudnya dia tuh DNA-nya dia atau sifat aslinya dia tuh seperti apa gitu. Ketika kita sudah ngerti orang ini kondisinya seperti ini, psikologinya seperti ini, ya kita pendekatannya harus sesuai dengan kondisi yang dia miliki. Ya, seperti itu. Akhirnya Pak De kan mematahkan stigma nih. Orang cantik itu nggak ada sama orang ganteng Pak De. Tapi bukan berarti Pak De nggak ganteng, nggak gitu. Ya maksudnya ganteng mainstream kan? Iya, itu maksud saya. Jadi buat teman-teman yang masih belum ketemu jodohnya ini gimana nih Pak De? Ada tips and trik Pak De?
biar tetap percaya diri. Nah, gini loh, perempuan itu suka dengan laki-laki yang percaya diri. Ya, jadi terus yang kedua, perempuan itu suka dengan laki-laki yang bisa membuat dia ketawa. Jadi kalau kalian pede, terus bisa bercanda yang tepat sesuai dengan selera humor yang kan tiap perempuan juga selera humornya beda-beda kan ya. Dan kalian bisa memicu selera humornya dia untuk hidup itu sudah nilai plus tuh. Dan karena jujur aja perempuan itu sebenarnya nggak semua menang fisik loh. Banyak perempuan tuh yang jatuh cinta dengan cara berpikir orang, dengan cara orang memperlakukan orang lain, dengan cara bagaimana dia menjalani hidupnya. Itu banyak. Saya banyak di dunia ini banyak sekali pasangan-pasangan seperti itu yang mereka tuh jatuh cinta nggak hanya ke fisik tapi ke kepribadian. Karena percuma juga kalau kita misalnya punya pasangan yang super cantik atau super ganteng tapi kita nggak nyambung. Iya. Itu nggak akan tahan lama. Kecuali kamu maksain demi konten, demi apalah, demi Berubah keturunan. Aduh, apalagi itu ya kayak berubah keturunan tuh saya rasa agak gini itu agak sensitif ya. Sensitif ya? Emang keturunanmu kenapa? Dalam leluhur Itu dan maksud saya sebagai orang Bali kan kita kayak menyepelekan leluhur gitu ya, ingin berubah keturunan. Tapi kalau memang jodoh ya pasti akan ketemu. Ya, setuju. Oke, Pak De, kita sambil minum. Lanjut tadi kalian sekarang botol. Tapi saya penasaran sama rasa es lem vodka. Mari kita buka. Minta es ya. Woi, Woi, ada pizza ini. Pizza. Makasih Pak Hotel. ini margarita. Ya. Margarita. Ya. Ada dagingnya? Enggak lah, Bapak. Saya makan. Ya. Makan. Silakan Pak, sambil santai ya Pak De ya. Ya. Itu bisa. Jadi terima kasih. Nggak apa-apa kan saya ngucapin terima kasih ke sponsor saya kan juga. Ya, nggak apa-apa lah. Jadi Iceland Vodka dan Bir Singaraja di masa sulit ini mereka tetap support saya dan saya sangat apresiasi itu. Apalagi akun hilang kan kemarin, tapi mereka tetap percaya gitu. Jadi ya itu harus saya apresiasi ya. Tapi semenjak akun Pak De yang pertama hilang itu berpengaruh besar sama sponsor-sponsor lain. 50%. 50%. Ya, 50%. Ya cukup signifikan sih sebenarnya sih. Karena kan sekarang suka nggak suka emang orang tuh cari di masa pandemi ini ketika semua orang tuh makin hidupnya tuh makin terkonsentrate di handphone kan. Kita tuh secara pelan-pelan tuh memang digiring untuk hidup tidak di gadget gitu. Jadi sebenarnya jumlah followers itu sebenarnya signifikan. Ya karena itu di sana kita bisa mencari rezeki dan lain-lain, kesempatan. Dan hilangnya akun saya itu cukup membuat saya lumayan down juga karena waktu itu saya baru habis tekan kontrak dengan 2 brand yang nilainya lumayan gitu loh. Dan saya dan istri juga sudah punya rencana untuk program baby kan, program punya momongan. Karena akun mendadak hilang, akhirnya program itu terpaksa ditunda dulu gitu. Jadi itu yang membuat saya agak kayak di sana maksudnya sebagai musisi kan, apalagi di pandemi kan baru aja buka di kelas baru aja buka minggu ini ya masih sepi gitu, Kuta masih sepi. Dan dari clothing juga gila, yang beli clothing tuh bisa sehari di toko tuh bisa sehari cuma 3 baju ya. Yang dulunya bisa puluhan gitu ya. Padahal sekarang Rumble lagi diskon besar-besaran ya Pak ya? Ya kalau sekarang kami lakukan itu untuk untuk biar hidup aja dah lagi dah. Ya. Gak apa-apa keuntungannya tipis, yang penting kita survive. Untuk staff juga Bisa, ya? itu terutama kan, Ya. karena kami nggak secara moral kami nggak ingin kayak merumahkan staff itu. Betul. Sebisa mungkin lah agar tidak dirumahkan gitu. Tapi ya opsinya apa ya? Opsinya kita harus berani bikin sales yang ini, yang maksudnya yang kuat. Yang salah satunya ini. Jadi semoga ini 14 Oktober kemarin pariwisata udah dibuka. Semoga kalau ekonomi Bali sudah menggeliat dikit, ya bisa lah kita semua bisa survive lagi ya. Ya Pak. Pak De, silakan dulu dicoba dulu pizza Oke. ya. Pizza di Palm Cafe. Bisa minta es untuk vodka ya? Bisa dong. Bisa dong. Oke. Ini Jadi ini pizza dari Palm Cafe, pizza Palm. margarita. Pak De mungkin bisa sounding ke teman-teman yang
berada di seputaran dua Ya. ataupun di tempat ini Pak De. Ya. Coba dulu rasanya. Ya. Coba dulu Pak De ya. Dan udah seporsi deh. 50-an. Tahu. Tapi di masa pandemi ini juga harga 50 nya masih bisa di bawah Pak De. Ya. Ya di Panggung Cafe ini juga ada promo-promo gitu. Iya. Jadi kita Promonya. sesuaikan dengan kondisi ekonomi kita sekarang. Yang harganya biasanya 50.000 bisa dapat diskon 25% Pak De. Yang datang ke sini cuci motor dapat kopi Pak De. Di tempat ini kan cuci motor sama kopi, beli kopi di dia. Ya. Ini cuci motor 15.000 bukan kopi. Ada di motor sebelah? Ada. Oke, ini buat kawan-kawan. Ini pizza ini saya kasih skor dari 10 ya. Dari 10 ini 7,5 dengan harga sekitar 50.000. Enak, kejunya banyak ini. Porsi Sama deh. Porsi kejunya banyak. Mantap. Sampai ringan-ringan Pak De. Apa kabar sama Tuas Bar Pak De? Twice Bar baru minggu ini mulai buka lagi. Ya masih lah pelan-pelan. Soalnya kalau seminyak sama Canggu kan sudah ramai ya. Sudah hidup loh di sana. Kuta ini kayak dilewatin terus loh. Kayak padahal Kuta ini gerbangnya kan, gerbang pariwisata di Bali lah. Tapi kenapa di gerbangnya sendiri justru rakyatnya masih ngantre untuk nasi bungkus. Ya miris aja enggak ya? Makanya saya dapat lihat postingan Pak De nih. Kuto bukan Canggu gitu. itu sarkas bahasanya Pak De. Gimana maksudnya Pak De? Gini loh. Itu ditujukan, postingan itu ditujukan untuk orang-orang yang menganggap Kuta, Canggu, Seminyak itu satu. Jadi mereka tuh nggak paham. Gitu maksudnya. Ya, untuk orang-orang yang belum paham konteks tren turisme di Bali itu seperti apa. Jadi trennya kan begini. 80-an, 90-an Kuta itu adalah anak emasnya pariwisata. Semua ke sana. Terus lama-lama geser ke utara Canggu. Nggak, Seminyak dulu. Seminyak dulu. Terus tahun 2000-an Seminyak yang jadi anak emasnya. Kuta mulai agak sepi dikit tapi masih bisa survive. Terus 2000-an Berpindah ke Canggu. Dan ini trennya tuh ke utara terus itu. Canggu. Apa kira-kira yang membuat transisi itu Pak De? Nah, kalau menurut analisa saya, karena saya lama di Kuta, turis-turis yang turis-turis yang ke Kuta itu kebanyakan memang berlibur. Zaman dulu ya, kebanyakan memang berlibur. Mereka tidak bekerja di Bali, jadi mereka tidak sambil kerja, murni berlibur. Dan mereka, ini kan kita bicara tahun 80-an 90-an Ya. murni berlibur, terus tradisi itu dilanjutkan oleh keluarga-keluarga mereka. Jadi anaknya ikut tradisi orang tuanya berlibur di Bali. Tahun 2000 itu keputus. Jadi era internet. Nah, era internet ini memungkinkan orang untuk makin banyak bekerja, bisa bekerja di mana saja kan? Ya. Ya kan? Orang kerja modal laptop, yang dari kafe yang ada wifi. Ya. Ya. Sejak mulainya ada era internet ini mulai bergeser ke Seminyak ya. Jadi bule-bule yang ke Seminyak itu bisa dibilang 30%-nya tuh ekspatriat. Mereka tinggal di Bali. Ya. Mereka membangun bisnis di Bali. Jadi dan anak-anak mereka melanjutkan tradisi itu. Gitu. Nah, kenapa dia makin kecangguh? Karena ini dah era digitalnya sangat signifikan banget. Satu kan karena Canggu itu punya banyak kayak tempat-tempat nongkrong yang sangat instagramable. Itu ya, jadi di sana itu ya pokoknya Canggu tuh kesannya tuh bule-bule muda atau anak-anak Jakarta atau anak-anak kota-kota besar yang lagi hits, selebriti pasti ke Canggu. Ya, kalau ke Seminyak tuh kesannya udah agak bule-bule yang agak berusia lah. Kalau Kuta ya udah nggak ada bulenya sekarang. Kalau dulu Kuta kan
sempat tuh 80-90-an saya ingat banget tuh semua selebriti itu pasti ke Kuta, selebriti lokal, selebriti internasional, Kuta. Habis itu geser lagi Seminyak. Habis itu sekarang Canggu. Jadi menurut saya sih itu lah gaya hidup internet itu mengubah memberi pengaruh terhadap tren turisme di Bali. Itu kenapa Kuta terlewat, karena di Kuta tuh nggak ada ekspat gitu loh. Jadi di Kuta tuh kalau Seminyak kan masih ada ekspatnya, masih ada bule yang kerja di Bali. Jadi mereka tuh otomatis teman-temannya pasti nongkrong di sana, Seminyak. Terus di Canggu apalagi, hampir kalau di Canggu sih kayaknya 50% bule-bule di sana tuh kerja di Bali gitu. Jadi mereka tuh entrepreneur. Entrepreneur kan cuma modal laptop sebenarnya kan. Mereka bisa kerja di mana aja. Itu banyak banget yang apalagi sekarang kayak tren kripto, Bitcoin, ya orang jadi kaya karena main saham gitu kan. Itu banyak sekali. Komunitasnya udah banyak tuh di Canggu. Nah, ngomong-ngomong tentang kripto nih Pak De, ini titipan juga ada pertanyaan titipan dari netizen nih Pak De. Apa pendapat Pak De tentang angkul-angkul yang di tembok sekarang Pak De? Lewat itu. Udah dibatalkan. Udah dibatalkan. Jadi pihak-pihak yang jahil ini ya, saya nggak akan sebut namanya, tapi pihak-pihak yang jahil ini saling lempar tanggung jawab gitu. Ketika diminta tanggung jawaban, ini ide siapa? Ketika ditanya si A ditanya ini ide siapa? Oh si B punya ide. Ketika ditanya si B ini ide siapa? Oh si C, saling lempar. Berarti itu udah dibatalkan. Akan dibongkar kan rencananya mau semua ditembak, tapi baru cuma 3 atau 4 yang baru jadi. Itu rencananya akan dibongkar karena banyak tuntutan dari rakyat juga kan, pasti protes kan, itu ide apa sih? Jadi ujung-ujungnya sih ya maaf kalau saya menuduh sedikit ya, ujung-ujungnya sih kayaknya permainan anggaran. Satu permainan anggaran dan kedua ya mencilat. Jadi ya biar kelihatan kayak dia tuh patuh banget dengan apalah ya namanya yang di atas itu, biar kelihatan kayak dia tuh oh ini orang ini berusaha tanda kutip menyelamatkan Kuta. Ya. Oke Pak De, ya saat Ini rasanya enak banget. tambah lagi Pak De. Saya pengen ngerasain kenikmatan Iceland vodka Pak De. Mari kita coba. Pakai es. Yes, silakan Pak De. Yang ambasadornya yang sekarang memperkenalkan. Pak De banyak sekali punya. Apa? Udah Pak De ya. Udah. Ada ambasador. Sekarang apa aja Pak De? Bir Singaraja. Bir Singaraja Iceland vodka. sama jam tangan Nixon nih. Yes. Cuma itu aja sih. Kalau sebelum Tiga Pak De sekarang. ya 3. Kalau seperti yang tadi pakai masih. Udah enggak. Karena mereka pro itu. Oke Pak De, tadi saya sudah meringkas juga beberapa pertanyaan dari netizen. Siapa duluan minum nih? Pak De, ini tua malu dong. Oh ya. Yang tua dulu. Di Bali itu harus menghormati orang tua Pak De. Iceland ini kan produk milik orang tua ya. Oh, iya. Nah, saya duluan ya. Siap, silakan Pak De. Enggak, saya sharing aja Pak De. Sharing aja. Ya. Siap. Ya. Yes. Jadi ini yang belum tahu Iceland ini disuling di Tabanan. Jadi pabriknya di Tabanan. Jadi ini buatan Indonesia. Indonesian ya, bangga lah dengan ini apa produk lokal. Tapi kalau boleh tahu berapa? Sumpah. Yes. Nggak sampai 200. Ada 200 ya. Jadi kalau sekedar melepas penat sama teman-teman kita cuk-cukan kembali cuk-cukan. Ya kalau satu botol ini kalian minum berempat itu udah rokok. Pas, nggak rokok. Udah enak, tipsing Enak. enak banget kalau minum berempat. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sekarang nih buat teman-teman di desain yang kemarin nanyain di Instagram saya nih, kalau ketemu Pak De Jerin, Pak tuh tolong dong tanyain sama Pak De. Pak De, sebelum saya nanya nih, kira-kira kalau ngomong vaksin, Oh boleh, nggak masalah. alasannya Pak De JRX untuk divaksin? Harus naik pesawat. Kalaupun nggak ada syarat itu, mungkin Pak De nggak divaksin. Nggak tahu juga. Nggak tahu Karena kalau lewat darat juga ada juga sih, kalau dari Jawa ke Bali kan ada kalau lewat darat via darat itu ada beberapa daerah yang mengharuskan kita divaksin juga. Ya, saya nggak mau perpanjang tentang itu Pak De ya. Jelas Pak De udah menanyakan alasannya. Nah, saya ringkas ini kelas-kelas gitu Pak De. Ya. Ketemu sama Pak De itu harus kelas pokoknya. Jadi Pak De,
Apa makna dari lirik lagu di Got It All SID album? Got It All? Ya, yang di album Hangover Decade. Got It All itu lagu Got It All itu liriknya ditulis oleh Eka Rock. Lagunya diciptakan oleh Bobby Cool. Saya cuma ngedrum, jadi Tanyain mereka. Eka, khususnya tanya ke Eka. Oke, kita balik ke pertanyaan netizen nih. Oh nih, apakah Pak DJ ini trauma setelah terkena kasus? Apalagi Pak D, apakah benar-benar berhenti untuk menyuarakan hati rakyat katanya? Oke. Kalau untuk itu trauma pasti. Namanya manusia yang belum pernah di penjara terus tiba-tiba di penjara pasti trauma. Kalau nggak trauma ya mungkin emang hobinya masuk penjara. Ya kalau saya trauma terus apakah akan berhenti? Nah itu tergantung konteks lagi ya. Nah konteksnya jika memang perjuangannya nanti memang demi kebaikan banyak orang dan saya punya platform, saya punya media untuk, kan saya nggak tahu nih akun saya ini mungkin hilang lagi ya kan, soalnya kan masih dipantau nih sekarang. Jadi selama saya masih punya platform untuk ikut menyuarakan keresahan-keresahan yang memang dirasakan oleh masyarakat, jadi bukan yang bersifat pribadi gitu, saya akan lakukan. Tapi saya juga akan lihat konteks gitu, apakah ini akan membawa saya kembali ke ke masa lalu kayak di penjara lagi atau enggak, itu saya harus hitung-hitungannya itu akan lebih banyak. Ya. Jangan lagi kalau boleh janganlah Pak D ke sana Pak D. Ya itu kuliah lagi udah cukup kuliah lah. Betul. Itu sudah pasti. Saya juga udah nggak ingin lagi masuk dan ya. Tapi kalau misalnya menyuarakan kayak misalnya contoh-contoh kayak ketidakadilan yang sangat nyata gitu ya nggak apa-apa lah disuarakan saja. Mungkin dengan pengemasan bahasa yang lebih tertata, yang lebih orang tidak bisa mengkasuskan gitu. Ya, soalnya orang sekarang kan mereka tuh nyari celah banget. Ya. Kalau di posisi saya sekarang ini saya sedang masih dipantau dan dicari banget itu celah-celahnya di mana gitu. Ya. Untuk bisa nge-hold biar saya tuh nggak bisa bersuara lagi. Ya. Pak D, kita flashback lagi ya Pak D ya. Pak D ini awal pertama kali bercelap Pak D, semua sebenarnya di Bali ini kehilangan sosok Pak D. Biasa nih di Instagram itu Pak D itu semua ditunggu orang. Tiba-tiba Pak D lah, usaha ada postingannya jual nih. Karena sekadar gairah kan main media sosial lagi Pak D. Itu yang saya rasakan sama teman-teman. Dan teman-teman pun saya tanya, oh, tadi sih saya enak aktif di media sosial, malu tuh jualin musim teradu apa betul loh. Jadi figurnya Pak D sangat berpengaruh Pak D. Ya sebagai stimulan maksudnya memberi gairah gitu ya, kayak ada hal baru yang yang dibahas. Betul. Kayak hilang sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ya, saya memang sengaja tulis lagi Pak D. Buku yang sering dibaca sama Pak D JRX. Wah, aduh. Ini saya suka karya-karyanya George Orwell. Ada penulis George Orwell namanya dia hidup di era 40-an, 50-an. Dan ada dua buku dari George Orwell, judul yang pertama Animal Farm, yang kedua judulnya 1984. Di dua buku ini entah dia itu bagian dari penguasa bumi yang mengontrol bagaimana dunia ini bekerja, entah dia bagian dari mereka atau karena dia memang punya analisa super tajam dan super intelektual. Jadi semua yang ditulis di buku Animal Farm dan terutama di 1984 itu semua terjadi saat ini. Dia menulis buku itu tahun 40-an. Dan yang dia tulis sana tuh tentang internet, tentang bagaimana penguasa mencoba mengontrol pikiran kita, bagaimana oligarki hendak menyeragamkan bumi agar memiliki kompas moral yang sama, bagaimana akan ada sentralisasi ekonomi secara global, bagaimana akan ada sentralisasi informasi secara global. Itu sudah ditulis sama dia tahun 40-an. Itu bukan segini kembali.
itu sudah ada terjemahan bahasa. Jadi saya menyarankan buat kawan-kawan yang suka membaca itu cari George Orwell, judul bukunya 1984, itu sudah ada terjemahan adaptasi bahasa Indonesianya. Dan saya menghabiskan buku itu tepat beberapa bulan sebelum pandemi mulai. Jadi buku itu habis saya baca, beberapa bulannya pandemi mulai, kok satu persatu yang dia tuliskan tuh menjadi kenyataan gitu. Zaman itu kan belum ada internet, belum ada apalah namanya kayak penyeragaman moral manusia gitu loh. Kalau sekarang kan terasa tuh, kita harus seragam, kita harus pokoknya nggak keluar dari alur sedikit akan disikat dengan ITE. Keluar dari alur kita kan karena dia tuh udah bicara tentang sentralisasi informasi yang dikuasai oleh satu pihak. Jadi ya itu lah, mau percaya ya, entah dia itu bagian dari mereka sehingga dia tahu apa agenda mereka, atau dia memang punya insting analisa yang sangat tajam sehingga bisa menulis detail itu. Itu yang saya bikin saya agak gila sedikit sebenarnya. Ya, makanya ada yang bilang Pak De pemuja konspirasi, Pak De. Gimana Pak De pengen meluruskan? Kalau pemuja konspirasi balik lagi ke kata konspirasi ya. Konspirasi itu kan artinya dalam bahasa Indonesia persekongkolan ya. Jadi bersekongkol itu konteksnya luas. Ketika orang tua, misalnya contohnya konspirasi mikro, ayah sama ibumu berkonspirasi untuk memberitahu kamu jangan duduk di bantal, nanti pantatmu bisul. Itu kan konspirasi. Ya. Ini orang tuamu udah bersekongkol, ya kamu dibohongi lah, meskipun tujuannya baik. Nah jadi terus konspirasi dunia ini konspirasi semua gitu loh. Nggak ada yang nggak berkonspirasi man. Kalau kalian tidak percaya konspirasi, jangan nabung di bank. Karena bank pun konspirasi gitu. Ya kan? Kalau kalian nggak alergi dengan yang namanya konspirasi, jangan minum minuman bersoda yang bermerek saya nggak akan sebut. Karena kenapa? Jangan makan makanan fast food yang merasa raksasa fast food itu kan banyak banget tuh. Karena kenapa? Karena mereka konspirasi juga. Sekongkolan juga. Ya, kalian dibilang ini ada vitaminnya, ada apalah mineralnya, bla bla bla. Ini tanpa gula, ini tanpa ini. Bullshit semua ya. Pak De sudah meluruskan ya, dari teman-teman jangan digoreng-goreng lagi ya. Please jangan digoreng-goreng lagi. Jadi gini, ini saya bikin tato ini kan tahun 97 ini, tulisan konspirasi ini. Ya, itu setelah baca beberapa buku tentang konspirasi juga. Jadi saya merasa manusia itu memang hidup penuh dengan konspirasi. Tuh tanya saya gini aja timpal, maksudnya sengaja ya timpal. Tapi timpal sih orang. Kan? Kayak pasti semua orang pernah nggak ada di titik itu kan. Nah itu kan kita sudah jadi korban konspirasi. Kayak ada jago tuh plus sepatunya senfes. Kayak gitu jadi kan. Itu konspirasi. Jadi yang membuat kata konspirasi itu memiliki konotasi negatif itu ya sebenarnya ya orang-orang yang tidak ingin konspirasinya terbongkar. Begitu loh. Jadi pihak-pihak yang tidak mau persekongkolan mereka itu terbongkar menciptakan stigma. Itu dimulai dari kamus bahasa. Kalau kalian buka kamus bahasa Inggris ya, konspirasi itu artinya apa? Persekongkolan jahat untuk sebuah tujuan tertentu. Itu kan versi bahasa Inggrisnya. Kalau versi bahasa Latinnya konspirasi bernafas bersama, yaitu maksudnya kita tuh bernafas bersama, selaras. Kita punya tujuan, diam-diam, dan itu kan belum tentu negatif. Yang membuat konotasi kata konspirasi negatif itu adalah pihak-pihak yang punya konspirasi jahat. Kalau konspirasinya memang tujuannya baik, mereka nggak akan bilang konspirasi itu udah pasti jahat. Berarti stigma tentang konspirasi itu nggak selalu negatif ya Pak De? Nggak selalu ya. Itulah kita dikasih tahu sama orang tua kita, itu yang simpel tadi, jangan duduk di atas bantal, jangan makan di atas kasur, nanti bisa jadi ular kan banyaknya kayak gitu. Padahal tujuannya baik ya Pak De? Baik, dan itu tidak termasuk
penipuan jahat. Iya. Tapi orang-orang yang punya niat emang beneran jahat inilah yang membuat yang mereka tuh punya power untuk menciptakan kamus. Kamu tuh harus punya power apa loh untuk bisa menciptakan kamus kan? Iya. Itu kan harus siapa yang menentukan kata konspirasi ini jadi jahat? Ya. Nah, ini sebenarnya sudah. kalau dicari sih ada sih itu jawabannya. Pak Pade ketemu. Ada. Yaitu agen intelijen sebuah negara adik kuasa lah. Jadi mereka menciptakan kata konspirasi teoris itu memang tujuannya untuk menjatuhkan kredibilitas orang-orang yang kritis. Jadi kalau ada orang-orang yang kritis langsung tuduh dia dengan konspirasi sih, pemuja konspirasi sih, otomatis orang itu akan terlihat gila. Sudah clear sekali sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang masih goreng-goreng itu kalian harus belajar banyak. Ya baca itu George Orwell 1984 itu buku yang sangat penting untuk menghadapi masa-masa seperti ini ya. Oke, pertanyaan di hampir ujung acara nih Pak De. Ya. Back to musik pokoknya, balik ke grupnya Pak De sebagai. Kayak mau konser. Apakah? Kapan lo konser di Twice? Tar dulu. Dalam waktu dekat. Ada 2 band Pak De. Itu udah belum. Sinatra, belum di Strum. Ya. Mau Strumnya? Oh, Strum featuring sama Pak De ya. Ya. Kalian punya drama? Di sana. Oh di sana. Kirimnya saya punya nanti. Cuma tahu. Benar Pak De. Tapi kamu versi punk. Oh iya, itu yang saya cari. Nanti nasibmu kayak lolo kan. Bisa Kalau Pak De Jerek digabung sama Leo Sinatra kan match Pak De. Masa Pak De Jerek main kajun ya, kalau boleh dulu masih bisa. Tapi simpel kan lagunya ya. Simpel. Bisa kita misalkan. Oke. Pertanyaannya. Pertanyaan. Oke. Apakah Pak De Jerek ini masih suka dengan NoFX dan Bad Religions? Secara musikal masih. Saya harus bisa misahin ini ya. Kita jadi manusia itu harus bisa objektif. Ya objektif dalam menilai orang ini secara musik bagaimana, secara pilihan politik atau pilihan sikap globalnya bagaimana, itu kita harus bisa bedakan. Kalau saya lihat NoFX dan Bad Religion itu kan sangat sangat mempengaruhi musikalitasnya saya di awal-awal ya. Jadi saya kan selalu punya hormat untuk mereka. Tapi ketika kita bicara masalah hal yang lain, misalnya masalah pandemi, mungkin saya tidak akan semeja dengan mereka. Dan itu tidak masalah. Lagu-lagu mereka tuh tetap saya anggap, terutama lagu-lagu yang liriknya tentang melawan penyeragaman. Ya karena Bad Religion sama NoFX ini sekarang ada di posisi yang agak aneh juga menurut saya kan. Dari dulu mereka tuh selalu berbicara tentang menjadi individu yang merdeka gitu loh. Jangan mau diseragamkan. Kita harus harus selalu mempertanyakan otoritas, harus selalu kritis terhadap authority atau pemerintah. Kita harus punya critical thinking. Tapi ketika pandemi, band-band ini seperti berlomba-lomba untuk menyuruh orang untuk menjadi seragam. Tapi itu kan pilihan sikap mereka di luar musik. Tapi secara lirik dan secara musik mereka emang ya saya akui hebat gitu. Tapi saya nggak akan beli album-albumnya lagi. Baru saya mau tanya itu Pak De udah jawab. Ya malas saja sih. Oh malas. Karena gini, udah nggak relevan ketika kalau dulu kan mungkin masih relevan kan sebelum pandemi dengar lirik seperti itu. Ini menjadi penyemangat saya untuk selalu bertanya, selalu mencari tahu, selalu belajar. Tapi ketika di masa pandemi ini mereka menjadi corong penyeragaman, ya kamu nyuruh saya untuk ngelawan apa sekarang? Gitu loh, ngelawan yang manca. Kan nggak mungkin kan, jadi saya memilih untuk tidak support mereka lagi. Tapi tidak support kan berarti tidak berarti benci. Kan? Tidak support tuh ya udah kamu lakukan apa yang kamu suka, silakan. Saya juga lakukan apa yang menurut saya cocok. Benci itu kata yang kuat soalnya. Jadi saya nggak benci mereka. Oke, di pertanyaan terakhir, Pak De, apa pendapat Pak De tentang Indonesia saat ini? Ngomong Indonesia. Kok langsung wajahnya Lord Luhut kelihatan ya? Pak De masih bangga dengan bangsa kita. Secara ini ya, secara apa ya?
kita tuh sangat bisa dan seharusnya kita tuh sangat mencintai bangsa ini meskipun kita benci dengan sistemnya. Iya. Ya, jadi jangan sampai rasa cintamu terhadap bangsa ini, kebanggaanmu terhadap Indonesia ini hilang karena sistemnya bobrok. Itu jangan sampai. Jadi kalau kamu sudah benci dengan sistem ini terus ditambah lagi benci dengan negaranya, ya kita akan hidup di sebuah gelembung kecil yang penuh kebencian. Tapi ketika kamu bisa memandang Indonesia ini dari sudut pandang yang positif, ini bangsa yang sangat kaya budaya, kaya SDM, kaya sumber daya alam, kaya akan secara demografi kita tuh sempurna, kita punya pegunungan, kita punya lautan, kita punya tambang, itu luar biasa. Bangsa ini sangat luar biasa. Tapi ketika kita lebih fokus ke sistemnya, ya memang harus diakui Indonesia ini memang bangsa yang baru merdeka, maksudnya belum lama merdeka loh, bukan bangsa yang sudah lama merdeka. Jadi kita negara berkembang. Betul, negara berkembang karena kenapa? Karena kita merdekanya belakangan. Di negara-negara lain sudah merdeka Amerika sudah 300 tahun lebih, terus Eropa dan lain-lain. Jadi kita tuh masih mengejar ketertinggalan, tapi potensi yang kita miliki ini luar biasa dan itu harus dijaga gitu. Dan cara menjaganya ini ya harus pintar-pintar milih pemimpin. Nah itu, makanya gimana ya? Kalau kita disuruh optimis, Indonesia masih ada. Dan harus ada. Karena kalau Indonesia sudah nggak ada itu berarti kita sudah tidak punya identitas apapun. Betul, setuju ya. Kan kita harus sebagai individu kita tuh mesti punya keterikatan terhadap sebuah daerah atau bangsa yang membuat kita tuh merasa misalnya kita sedang di luar atau misalnya kita sedang berada di fase-fase tertentu, kita merasa punya rumah gitu. Ya, bangga kita punya rumah bernama Indonesia. Meskipun rumahnya itu masih bedeng segala macam, tapi tanah ini terbuat dari emas. Ya kita harus maknanya kayak gitu. Dan setiap orang di Indonesia tuh seharusnya bisa memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan bangsa ini. Dan itu yang masih terganjalnya di sana. Kalau Indonesia ini memang sistemnya fair, 100% memang Pancasila, sesuai dengan Pancasila, itu saya yakin nggak ada kemiskinan di bangsa ini. Ya, setuju Pak. Tapi karena nilai-nilai Pancasila itu tidak diterapkan 100% oleh pengambil kebijakan, ya makanya kita masih stuck. Jadi rakyatnya super bangga atau kayak rela mati lah itu demi bangsa, tapi yang di atas tuh malah sebaliknya. Iya. Itu yang membuat ini menjadi gini kan. Rasa cinta kita terhadap bangsa ini menjadi memudar kadang-kadang. Ya. Tapi di satu sisi kita harus optimis karena kita nggak punya rumah lain. Gitu. Betul, setuju Pak. Makanya dijemput lain. Ya, kita propagandakan Indonesia itu masih ada Pak. Harus ada. Ya. Sepanjang Republik Indonesia masih ada, kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Bangga dan juga harus selalu bangga dan jangan lupa untuk mencari solusi-solusi itu. Setuju. Agar kita tetap bangga menjadi warga Indonesia. Ya. Berarti bedakan sistem sama negaranya Pak ya? Iya. Ya. Kita cinta sama negara kita. Ya. Karena kita nggak suka sama sistemnya. Dan kita sebagai rakyat memang harus punya sisi kritis terhadap pengambil kebijakan. Ya. Karena kenapa ya? Simpel lah, mereka kan digaji dengan uang rakyat. Kita memilih mereka itu mereka menjadi penguasa, ya seharusnya rakyat yang menikmati hasilnya. Ya. Setuju Pak De. Oke Pak De, di penutup acara Pak De ada souvenir nih dari Indonesia masih ada. Ya. Oke, saya jelasin sedikit Pak De. Ini bukan sekedar brand. Jadi frekuensinya ini, brand ini tercipta adalah mempropagandakan jika Indonesia itu kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Jadi ini frekuensinya saya ambil di tahun 1947 Pak. Ya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di tahun 45, si Belanda ini tetap melakukan agresi militer terhadap bangsa kita. Salah satu ini di tahun 48, si Belanda ini tetap melakukan agresi militer dan menghancurkan Radio Republik Indonesia, salah satu stasiun yang tetap menyuarakan kalau Indonesia itu sudah merdeka. Nah,
Jadi frekuensi yang saya ambil adalah di era milenial ini, semoga anak-anak di era milenial ini tetap bangga dengan Indonesia, Pak De. Ya kan? Salah satu contoh kenapa saya bangga sekali dengan Indonesia masih ada. Anak saya ambil anak saya dulu, Pak De ya. Saya kebetulan ada anak yang masih kecil-kecil. Lebih hafal membernya BTS, Pak De. Ketimbang sejarah bangsa kita. Itulah frekuensi sebenarnya brand ini kita ciptakan. Bukan hanya semata-mata untuk menjual sebuah produk, Pak, tapi ada misi nanti. Mungkin ke depannya kita siapkan beberapa buku, pensil, ballpoint yang dilabeli Indonesia masih ada. Tanpa disadari mereka produksi dengan apa yang mereka. Dan Indonesia, saya merinding karena saya ini frekuensi yang kamu ambil ini adalah frekuensi yang hendak mereka lenyapkan. Yes, Pak, kita propagandakan sekarang Indonesia itu masih ada. Ya, dan bicara tentang anak-anak Indonesia sekarang itu lebih memuja BTS, Blackpink itu tidak kebetulan. Tapi sudah diagendakan. Sudah ada grand design. Itu maksudnya grand design besar. Tujuannya apa? Agar anak-anak muda Indonesia ini kita bicara tentang perjuangan rasa nasionalisme itu biasanya dekat dengan machoism. Jadi kita tuh laki-laki, wanen, ya, maksudnya berani mati demi bangsa. Nah, sisi macho dari manusia inilah yang sekarang perlahan sedang dikikis oleh global. Secara global, ini nggak terjadi cuma di Indonesia. Di Amerika, hampir rata-rata selebriti atau band-band yang naik itu feminim. Di kemasannya itu feminim itu loh. Pokoknya saya nggak punya masalah dengan laki-laki yang feminim, saya nggak ada masalah dengan kaum gay, LGBTQ atau nggak ada. Itu hak mereka, itu mereka mau jadi apa sih ya terserah. Tapi ketika kita sudah bicara mengenai kepentingan politik, agenda politik ini memang beneran ada. Dan kenapa kita lihat di iklan-iklan kayak sebutin aja ya, Shopee, Tokopedia, bla 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 bla. Kenapa mereka semua memakai artis Korea? Nah, itu bukan terjadi kebetulan enggak. Itu disetting agar kedepannya pria-pria Indonesia itu meninggalkan maskulinitasnya, menjadi lelaki yang istilahnya beta male. Kalau yang macho itu kan yang maskulin itu alpha male ya. Alpha male itu yang ya leader, wanen, ya semua laki-laki dikaruniai oleh DNA itu. Tapi yang hendak dikikis pelan-pelan oleh generasi TikTok dan generasi millennials yang masih kecil-kecil itu, mereka ini diprogram untuk meminimalisir maskulinitasnya. Kenapa? Agar lebih mudah dikontrol. Ketika orang-orang sudah melambai semua, saya nggak punya masalah sama orang melambai ya, tapi kalau semua diarahkan menuju ke sana itu bahaya. Kita nggak akan punya pertahanan ketika kita perang head to head sama apapun, itu kita akan kalah karena bersilah jiwa warrior. Ya. Makanya Indonesia ini harus masih ada semangat kayak kebangsaan, berani, dan ya wanen itu jangan sampai hilang gitu. Intinya brand ini tercipta untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, Pak, yang semakin memudar di era seperti sekarang ini. Dipudarkan oleh. Terima kasih banyak, matur suksemo. Pak De sudah datang. Apalagi saya merasa istimewa hari ini. Pak De sudah mau berkunjung. Anda memang istimewa. Jangan pernah lupa itu. Setiap orang tuh punya DNA istimewa. Jadi, Pak De, karena individu tuh tiap orang beda-beda. Siap, Pak De. Terima kasih Indonesia sudah mengikuti saya bersama Pak De Jerek. Sampai ketemu di lain hari. Tetap semangat. Tetap tanya Pak De. Ada yang ingin disampaikan? Take care, jaga diri kalian baik-baik, dan sampai jumpa di jalanan. Indonesia masih ada. Indonesia harus ada. Oke, terima kasih teman-teman sebangsa dan setanah air Indonesia kita tercinta. Hari ini Pak De punya single spesial buat bangsa kita. Nama single terbaru Pak De apa, Pak De? Menjadi Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Jadi judul lagunya Menjadi Indonesia, dan cocok dengan spirit yang disuarakan di kanal ini. Indonesia masih ada, masih ada Pak Jerek, Kapo, masih ada Kapo juga, masih ada Cutu, masih ada Iceland Vodka, masih ada bir singalanya. Jangan bilang semua ada.
Jalan sebelah tadi. Masih ada Paham Cafe. Nanti dituntut kamu sama Pak Jagir tuh. Oke, ini benar di sini tadi ya? Benar. Benar. Setengah. Masih ada koruptor ya. Masih ada koruptor. Masih banyak utangnya. Masih banyak utangnya. Robin Edel selalu ada kayak gitu. Selalu ada. Oke, silakan Pak. Biasanya istri yang isi itu dah, bayar dulu ya. Di sinilah akal kita terasa, kemerdekaan itu mewah. Cukup sudah penindasan di dunia, suara kan amarah. Satu persatu perlahan tumbuh, biarkannya jadi kekuatanku. Perlahan tumbuh, nyali ini senjata ternawar. Belum kalah kawan, jangan menyerah. Tiba saatnya untuk berontak. Kebebasan patut dipertarungkan. Gemurungkan ankara. Satu persatu perlahan tumbuh, biarkannya jadi kekuatanku. Perlahan tumbuh, kali ini senjata dukung tanpa durjana. Menjadi Indonesia sejati Nusantara, nyawaku untukmu. Ini tanah airmu, usir semua penipu, jadilah raja baru. Menjadi Indonesia sejati Nusantara, nyawaku untukmu. Ini tanah airmu, usir semua penipu, jadilah ratu baru. Satu persatu perlahan tumbuh, biarkannya jadi kekuatanku. Perlahan tumbuh, nyali ini senjata terbuka melawan, binasakan penjajah. Perlahan tumbuh, oh nyali ini senjata terbungkam para durjana. Menjadi Indonesia sejati Nusantara, nyawaku untukmu. Ini tanah airmu, usir semua penipu, jadilah raja baru. Yeah. Menjadi Indonesia sejati Nusantara, untukmu, baby. Ini tanah airmu, usir semua penipu, jadilah raja baru. Wow. Yeay, kita Indonesia. cinta Indonesia. Masih ada. Indonesia masih ada. Ya. Yeay.